Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kobar Bimantoro, NPM 20030022009, Prodi S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro, semester 2 di kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan integritas dan upaya pemberantasan korupsi. Bisa kita lihat dari sejarah Indonesia, dari periode Orde Lama, Orde Baru, era reformasi. Yang kedua yaitu kolonialisme, yaitu kedatangan Portugis Spanyol pada tahun 1512 hingga 1850. Yang ketiga yaitu nasionalisme, yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1899 hingga 1942. Pada tahun 1945 hingga 1965 yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1965 hingga 1966 yaitu masa transisi pergolakan politik. Dan pada 1966 hingga 1998 yaitu surat perintah 11 Maret Orde Baru, Operasi Seroja, dan integrasi Timur. Pada tahun 1998 hingga sekarang yaitu era reformasi, pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, perjanjian damai dengan Aceh. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dari sumber daya alam di Indonesia. Banyaknya sumber daya alam di Indonesia hingga tidak terbatas, dan kekayaan hayatinya saja. Tetapi berbagai daerah di Indonesia juga terkenal sebagai penghasil jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak. Nah, di samping itu Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Wilayah perairan yang terbentang luas, lahan pertanian yang subur, tanaman kopi, hewan hayati, dan terumbu karang. Dan selanjutnya keragaman budaya Indonesia. Dari gambar tersebut, ragam budaya di Indonesia sendiri pasti setiap daerah memiliki keragaman budaya masing-masing. Lantas pertanyaannya, dari kekayaan dan potensi Indonesia yang sangat besar ini, mengapa tidak bisa menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya? Masih banyak rakyat yang menjadi pengangguran, bergelimangan kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, dan tingkat kesehatan masih buruk. Kenapa semua itu terjadi? Salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri di Indonesia tercatat dari KPK pada tahun 2001 hingga 2012 terdapat 1.842 koruptor di Indonesia. Dan jumlah yang dikorupsi yaitu 168 triliun. Bisa kita bayangkan apabila 168 triliun ini dijadikan sekolah bisa menjadi 195.000 sekolah. Bisa kita lihat dari desa kita sendiri masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak layak, dan seperti kesehatan yang tidak jauh terjangkau. Dan selanjutnya yaitu definisi korupsi. Nah, korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Nah, sedangkan kata corruption berasal dari kata kerja corrumper,
yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, mengoyok, menyogok orang yang dirusak, dipikat, dan disuap. Nah, korupsi sendiri adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindak-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangkaian mendapatkan keuntungan yang merugikan orang lain. Ada pula penyebab-penyebab korupsi. Di sini ada dua faktor yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri. Nah, faktor internal ini bisa disebabkan karena kurangnya kepuasan, hawa nafsu yang tinggi, dan keperluan yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Nah, sebab-sebab dari luar ini bisa halnya seperti politik, kampanye yang merujuk dari suap menyuap. Dan ada pula dengan teman kita sendiri, dari kerabat dekat. Ada pula teori GON. GON sendiri yang berarti great yaitu keserakahan, opportunities yaitu kesempatan, need yaitu kebutuhan, exposure yaitu pengungkapan. Nah, great atau keserakahan ini bisa merujuk ke faktor internal tadi, yaitu kurangnya kepuasan, hawa nafsu yang tinggi, dan bisa menjadi faktor ekonomi hingga menjadikan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu kesempatan. Kesempatan ini bisa saya contohkan seperti hal di sekolahan. Ada seorang mahasiswa ingin membayar buku di sekolahan. Harganya 20.000. Ia meminta uang ibunya 50.000. Nah, uang 30.000 itu untuk keperluan dia sendiri. Nah, itulah dari teori GON, yaitu opportunities, yaitu kesempatan. Ada kesempatan peluang untuk bertindak pidana. Yang ketiga yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini bisa merujuk ke ekonomi yang kurang mampu. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Pengungkapan ini merujuk ke politik dan demokrasi. Selanjutnya yaitu bahaya dan dampak korupsi. Dampak masif korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama yaitu terhadap ekonomi. Penurunnya produktivitas, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya berinvestasi. Membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik terjadi seiring dengan perlambatnya sektor industri yang produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan berinvestasi. Yang selanjutnya, dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial makin langka, dan yang terakhir demoralisasi. Dan dampak masif korupsi terhadap yang selanjutnya yaitu terhadap politik dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi
demokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Itulah dampak masif korupsi. Dan selanjutnya yaitu nilai-nilai integritas anti korupsi. Nah, integritas sendiri adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindak-tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. KPK merilis 9 nilai integritas, yaitu yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, kerja keras, adil, sederhana, dan bertanggung jawab. Nah, itulah yang dirilis KPK 9 integritas, nilai-nilai integritas. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh yang terkenal berintegritas, yaitu yang pertama Muhammad Hatta, yang kedua Jenderal Hoegeng Imam Santosa, yang terakhir Agus Salim. Tokoh-tokoh ini yang terkenal berintegritas pada masanya. Ada pula upaya pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi. Di sini saya menjelaskan tiga strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu reprensif. Nah, strategi reprensif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Bisa saja laporkan pengaduan masyarakat langsung kepada KPK. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, yang terakhir eksekusi atau hukuman yang dialaminya. Yang kedua yaitu perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggaraan negara, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang selanjutnya memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Yang terakhir yaitu edukasi dan kampanye. Nah, upaya ini adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta pembangunan perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya dengan mahasiswa dan masyarakat umum saja, namun juga anak-anak usia dini, taman kanak-kanak, dan dari sekolah dasar. Nah, dari hal kecil ini bisa menjadi hal yang besar. Maka dari itu kita diajarkan juga kepada anak usia dini biar tidak terbiasa dengan melakukan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan terkait dari presentasi saya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Saputra. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan yang pertama, kalau Anda mendapati sebuah tindakan korupsi di wilayah tempat tinggal Anda, apa yang Anda lakukan? Bisa saja kita laporkan tindak pidana korupsi ini kepada kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri. Untuk pertanyaan kedua, apakah pemberian jasa dalam bisnis seperti marketing free termasuk korupsi?
Nah, dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi pribadi atau orang lain. Nah, beberapa macam tindakan korupsi terhadap peraturan adalah yang pertama yaitu melawan hukum, memperkaya diri yang bisa merugikan perekonomian negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Yang ketiga, penyuapan. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan dalam jabatan. Yang keenam, berkaitan dengan pemborongan. Yang terakhir yaitu gratifikasi. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah seorang pelajar dapat menjadi pemberantas korupsi? Iya, karena sebagai pelajar harus bisa memberikan contoh yang sederhana saja. Karena dari kesederhanaanlah akan menjadi suatu yang besar. Nah, seperti contohnya yaitu peran pelajar dalam memberantas korupsi adalah tidak menyontek. Nah, karena hal kecil ini bisa merujuk ke hal yang cukup besar, seperti halnya tindak korupsi. Karena mencontek adalah perbuatan yang tidak baik karena mengambil hasil dari orang lain. Nah, dari perbuatan-perbuatan sederhana ini kita harus menghindari karena bisa terjadi hal yang cukup besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.